Pernikahanlah sesuatu hal yang membahagiakan. Tidak ada pernikahan yang wajar yang tidak membahagiakan. Pernikahan yang tidak wajar yang tidak bahagia. Kita bicara yang normal. Semua pernikahan selalu membahagiakan dan menggembirakan. Setiap yang menjalani. Dan bukan hanya yang menjalani. Tapi juga yang terkait di dalam keluarga masing-masing pihak. Karena ini adalah sebuah kesatuan yang tertinggi yang ada di muka bumi, yang Tuhan berikan. Sebuah kesatuan yang paling mulia, yang tertinggi dari semua kesatuan yang ada. Amin. Guru dan murid juga adalah sebuah kesatuan. Betul kan? Tuan dan hamba juga adalah sebuah kesatuan, sebuah hubungan, sebuah relasi. Dan masih banyak hal, tetapi pernikahan suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah hal yang paling mengikat. Yang paling sakral dan yang paling mulia dan yang paling agung. Itu sebabnya di dalam hal kesatuan dan relasi atau hubungan ini, sampai-sampai Tuhan Yesus pun harus mengajarkan. Yang berkata bahwa keduanya tidak lagi dua, tetapi satu. Dan celakalah orang yang memisahkan atau memutuskan kesatuan ini. Karena bukan manusia yang menyatukan, tetapi Tuhan yang menyatukan. Amin. Dan jika Tuhan adalah firman dari awal mulanya, maka apa yang disatukan adalah sebuah kesatuan yang benar. Sebuah kesatuan yang suci. Sebuah kesatuan yang sakral. Sebuah kesatuan di bawah urapan firman. Jadi mengandung ilahi di dalamnya. Mengandung sesuatu yang ilahi di dalamnya. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa menyatukan. Dan Tuhanlah pencipta satu-satunya. Terpuji nama Tuhan. Dan hanya ada satu Tuhan tentunya. Di muka bumi ini. Sebab hanya ada satu planet bumi. Jika ada dua planet bumi, maka orang akan bisa mengatakan ada 2 atau 3 Tuhan. Dan itu bisa diterima. Tapi hanya ada satu planet bumi. Dan semua manusia hanya tinggal di planet bumi. Maka berarti hanya ada satu Tuhan. Amin. Gak mungkin Tuhan yang satu menciptakan yang sebelah, yang satu menciptakan yang sebelah. Hanya ada satu Tuhan. Dan pemahaman ini sudah menjadi salah selama berabad-abad lamanya. Selama ribuan tahun lamanya. Tetapi Yesus tampil untuk membuktikan bahwa hanya ada satu Tuhan. Bahwa apa yang dulu diajarkan oleh Kus, bapaknya Nimrod, dan kemudian penyembahan berhala diperkenalkan di bawah kekuasaan Nimrod, semuanya itulah salah. Ada amin? Semuanya itulah salah. Yang benar adalah hanya ada satu Tuhan, dan yang namanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dulunya adalah Elohim, Jehovah, Adonai, Yahweh. Dan kenapa dia diberi nama Yesus Kristus? Karena dia lahir dari perawan manusia. Dia lahir ke bumi. Dia lahir sebagai manusia. Dia sama seperti manusia. Dia harus tampil sebagai penebus. Untuk menebus manusia yang hilang dan yang jatuh. Maka dia harus diberi nama. Sehingga manusia yang ditebus, manusia yang hilang, yang jatuh, mereka diselamatkan, mereka bisa memuji dan memuja akan penolongnya, penebusnya. Dan mereka mengenal bahwa penebusnya namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.